Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil waftah lana ya fattah kama fatahta li ibadika as-salihin. Amin rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masuk sekarang ke kajian kitab yang biasa kita baca, yaitu Ar-Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Al-Arif Billah Abil Qasim Al-Qushairi. Risalah-risalah beliau ditulis untuk menyeimbangkan apa yang disebut dengan syariat ataupun hakikat. Dua istilah ini sering kita dengar, bahkan di kalangan awam pun orang sering mendengarnya, apalagi di kalangan orang-orang para ustadz, para da'i, terutama santri-santri di pesantren. Ya. Muncul dulu anggapan di zaman Imam Al-Qushairi bahwa orang yang belajar ilmu hakikat tidak perlu bersyariat, sehingga beliau kemudian meluruskan pemahaman tersebut dan memberi sebuah judul bab dalam kitab ini dengan judul Al-Syariah wal Haqiqah. Namun sebelum kita masuk ke sana, sahabat yang dimuliakan Allah, setiap ulama, setiap keilmuan, setiap kullu fannin, jadi kita sebut dalam istilah bahasa Arab li kulli fannin mustalah khasah. Jadi setiap bagian disiplin keilmuan dalam Islam mempunyai mustalah yang khas, mustalah yang khusus, yang berbeda dengan mustalah istilah-istilah yang ada dalam keilmuan lain. Sebagai contoh, saya belajar hadis kepada guru kita, almarhum Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Beliau mengajarkan apa yang disebut mustalahul hadis, istilah-istilah khusus yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Beberapa istilahnya ternyata bahkan hampir semua istilah dalam ilmu hadis itu tidak pernah ada di zaman Nabi, lalu menjadi ada dan menjadi matang di abad ke-6 Hijriah dan 7 Hijriah. Begitu juga ilmu, kemudian muncul ilmu hukum Islam yang disebut fiqih, usul fiqih. Ini pun sudah berbeda antara fiqih dan usul fiqih. Muncullah Imam Abu Hanifah yang disebut Imamul Fuqaha, Imam Malik. Lalu muncul Imam Syafi'i yang kemudian menjelaskan struktur berpikir ahli fiqih. Muncullah satu ilmu dengan sebutan usul fiqh. Dua ini ilmu juga tidak ada di zaman Rasulullah secara harfiah, dan secara istilah baru ada setelah Nabi SAW. Yang ada dalam hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, keberkahan, keselamatan, maka Allah akan buat dia faqih dalam din. Dan faqih dalam agama, ad-din, tidak hanya persoalan hukum, tapi juga dulu disebut persoalan tafsir, persoalan ilmu qalbu, semuanya disebut dengan faqih, orang yang berilmu fikih. Tapi sekarang orang yang disebut ahli fikih itu hanya orientasinya hukum Islam yang zahir. Sehingga dalam ilmu fikih muncul istilah, ya, misalnya haram, halal, itu ada dalam Al-Quran, itu istilah syariat. Kemudian berkembang, ada yang disebut mandub, ya, yang dianjurkan, makruh. Istilah-istilah ini tidak ada dalam istilah tafsir, adanya dalam istilah ulama-ulama ahli fikih. Juga tidak ada istilah tersebut dalam ilmu hadis. Jadi semua ilmu mempunyai istilah yang berbeda. Maka kesalahan besar dari seorang da'i, seorang santri, seorang muslim yang sedang belajar suatu cabang keilmuan, lalu menghukumi ilmu yang lain dengan pemahaman dia dengan ilmu satu ilmu. Contohnya, di dalam fikih ada sebuah istilah, misalnya khalwah. Khalwah dalam fikih itu artinya kita berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Sedangkan khalwah dalam ilmu qalbu artinya hati kosong dari selain Allah, sehingga yang ada hanya antara kita, hambanya, dan dia, Allah. Sama istilahnya khalwah, tapi berbeda maknanya. Nah, begitu juga istilah-istilah seperti sahih. Dalam ilmu hadis ada istilah sahih, tapi istilah itu tidak ada dalam ilmu hadis.
dalam ilmu qalbu, tidak ada juga dalam ilmu usul fiqih. Ada yang mirip dalam ilmu fiqih, yaitu sah, tapi beda dengan sahih yang dimaksud dalam ahli fiqih. Kalaupun misalnya kita sebut salatun sahihah, salat yang sahih, hadisun sahih, itu berbeda makna. Karena hadis sahih itu ada 5 syaratnya, sedangkan salat yang sahih mempunyai syarat yang banyak dan rukun yang banyak. Nah, inilah perbedaannya. Jadi jangan hukumi satu keilmuan dengan standar keilmuan kita. Mungkin orang tersebut, orang ahli ilmu tersebut, dia mempunyai istilah yang berbeda. Sahabat dimuliakan Allah, maka dalam kajian Risalah Qusyariyah ke depan, kami akan mengedepankan, menyajikan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh ahli-ahli qalbu, ahli tazkiyatun nufus, ahli-ahli tasawuf. Sehingga istilah ini dia sejajar, selaras, sesuai dengan istilah-istilah ulama-ulama ahlus sunnah. Maka kita perlu meluruskan itu, supaya orang yang tidak belajar ilmu ini juga bisa berbaik sangka dan bagus persepsi mengenai istilah-istilah ini, dan tidak salah persepsi, ya. Baik, sebelumnya mari kita mulai bacaan kitab ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta izin kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, agar meridhai bacaan-bacaan kita ini. Bisanadina, dengan silsilah ilmu kita yang bersambung ilal Imam Abil Qasim Al-Qushayri qaddasallahu sirrahu, yang bersambung kepada Imam Al-Qushayri, semoga Allah memuliakannya di alam sana. Beliau mengatakan asy-syariah wal haqiqah, itu ada beberapa makna. Apa kata beliau? Asy-syariah, syariat, itu artinya amrun biltizamil ubudiyah, adalah suatu perkara, suatu perintah yang berkaitan dengan iltizamul ubudiyah, mengenai iltizam, mulazamah, kedisiplinan dalam beribadah. Adapun haqiqah, itu adalah musyahadatur rububiyah. Di saat orang beribadah, di saat seseorang sujud, rasa yang dia dapatkan ketika sujud, yaitu merendahkan jiwanya, menurunkan egonya, menghabiskan kediriannya, keegoannya. Maka orang-orang ini sedang menjalani proses syariat plus hakikat. Jadi sujud kita itu yang kita sebut khusyuk, salat khusyuk, tawadu, tadarru, ya. Semua istilah ini adalah istilah-istilah hakikat. Adapun kalau kita sebut apa hukum salat? Salat wajib, salat sunat, salat makruh pada jam tertentu. Ini istilah dalam ilmu syariah. Nah, sahabat yang melakukan Allah, ketika kita menyebutkan saya sujud dan merasakan kedekatan dengan Allah, maka orang ini sedang menggunakan istilah hakikat. Karena kalau disebut dekat, kedekatan itu ada pada rohani. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qushayri, al-amru biltizamil ubudiyah, ketika orang disiplin dalam amal zahir, ibadah-ibadah zahir, maka dia disebut bersyariat. Apabila kolbunya terhubung kepada Allah, maka dia disebut berhakikat. Jadi orang yang berhakikat itu mustahil dapat terhubung kepada Allah jika dia tidak bersyariat. Nah, maka dikatakan di sini, فَكُلُّ syari'atin غَيْرُ مُؤَيَّدَةٍ بِالْحَقِيقَةِ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ. Setiap orang yang bersyariat, lalu seperti misalnya dia sujud, dia ruku, tapi kalbunya tidak koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syariatnya, amalnya ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita sebut misalnya ketika saya bersedekah tidak ikhlas kepada Allah, maka saya tidak berhakikat. Jadi inilah yang kalau boleh kita sebut hubungan antara fikih dan tasawuf. Jika tasawuf sesederhana itu, apakah yang perlu kita ingkari? Jika tazkiyatun nufus sangat sederhana sekali, kenapa kita takut mempelajarinya? Mungkin selama ini kita mengasumsikan bahwa tasawuf itu ketika orang belajar zikir nanti jadi gila, ketika orang belajar agama nanti dia meninggalkan sisi dunianya. Nah, mungkin itu bayangan kita.
Teman-teman semua, itu bukanlah tasawuf. Itu adalah personal orang itu sendiri. Untuk meninggalkan sisi duniawi seseorang, dia tidak perlu bertasawuf. Bahkan seseorang yang melakukan satu pelanggaran seperti mengkonsumsi yang haram saja, dia akan meninggalkan sisi duniawi keluarganya. Dia akan asik dengan konsumsi yang haram tersebut, narkoba tersebut. Jadi tidak ada kaitannya. Kita, bahkan teman kita, anak kita, saudara kita, ketika asik main game baru, mungkin sekarang ada PS4, nanti ada PS5, itu dia akan meninggalkan sisi duniawinya separuh. Jadi, jika orang-orang ahlud dunia, abnaud dunia, orang-orang yang cinta dunia, sibuk dengan mainan dunia, lalu meninggalkan sisi dunianya yang lain, lalu ada teman kita, dia sedang asyik dengan apa yang disebut dengan iktikaf di masjid, berzikir, tahajud, berdakwah, lalu dia meninggalkan salah satu sisi duniawinya, itu sangat normal, itu sangat manusiawi. Maka disebutkan dalam kalimat ini, fakullu syariatin, setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan nilai-nilai hakikat, artinya setiap sujud yang tidak dibarengi dengan rasa hina dina di hadapan Allah, itu sujudnya tidak diterima, faghairu makbul. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengaku dia mempunyai ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu qalbu, tapi dia tidak mengamalkan syariat dan dia mengingkari syariat, maka orang-orang ini juga mardud. Orang-orang ini juga tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin seseorang itu tidak bersyariat lalu mengatakan aku cinta Allah, sama seperti orang yang dia mengatakan aku kasihan kepada orang miskin tapi dia tidak mau membantu orang miskin. Mirip seperti itu. Aku ingin mendapatkan cinta Allah tapi dia tidak mau tahajud. Sedangkan Allah SWT mengatakan derajat diangkat itu cuma ketika orang bangun di saat tahajud. Bapak saudara makan Allah, maka Imam Al-Qushairi mempertegas lagi. Apa kata beliau? Fasyari'atu ja'at bi taklifil khalq. Maka syariat itu datang memberi tugas kepada makhluk, tubuh kita ini. Wal haqiqatu inba'un an tasrifil haq. Sebaliknya, hakikat itu adalah kabar gembira dari tasriful haq, hadiah-hadiah campur tangan Allah SWT kepada hambanya. Ini yang dikatakan dalam hadis Imam Bukhari, siapa yang datang kepadaku, dalam hadis Qudsi Sahih Bukhari, yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Ini yang disebut, yang datang kepadaku dia dengan syariatnya, maka aku akan datang kepadanya. Ini disebut dengan hakikat. Sederhana lagi dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dikatakan, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku sebut kamu. Sebutlah aku dengan syariat, aku akan sebut kamu dengan hakikat. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali. Namun, karena kabar yang berseliweran tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nufus, tentang tarekat, tentang sufi, itu tidak berbanding dengan yang sebenarnya yang mereka alami, akhirnya yang terjadi adalah persepsi yang menyimpang, ya. Dan ini menjadi kewajiban ahli ilmu untuk meluruskannya, ya. Karena dalam Al-Quran ada perintah untuk berhenti membicarakan hal-hal yang kita tidak tahu. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Dalam surah Al-Isra dikatakan, jangan kamu berpegang, berpaham terhadap hal-hal yang kamu tidak mengerti. Jangan kamu membicarakan hal-hal yang kamu tidak mengerti. Inilah yang maksud Nabi ketika sampai kepada persoalan hadis-hadis yang disebut Israiliyat, hadis-hadis yang bersumber dari ahli kitab mengenai masa-masa lalu, mengenai kisah-kisah para nabi, mengenai wahyu-wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan langsung kamu terima, jangan langsung kamu tolak. Begitu juga jika mendengar satu hal mengenai tasawuf, tarekat, jemaah tabligh, salafi, apapun itu, ya, tentang isu-isu khilafah, mazhab, jangan langsung ditolak, jangan juga langsung diterima. Mungkin ada sisi yang benarnya, mungkin ada sisi yang tidak tepatnya. Lalu Imam Al-Qushairi menambahkan, ya,
aplikasi lebih mudah tentang hubungan syariat dengan hakikat dan tidak bisa dipisahkan ya. Wasyari'atu qiyamun bima amar. Orang bersyariat itu menunaikan perintah. Perintah dari Allah, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu biarkan dirimu terjebak, tercampakkan ke dalam kebinasaan. Lalu hakikat mana? Syuhudun lima qada wa qaddara. Menyaksikan, meridai apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah takdirkan. Contohnya begini, di antara sahabat itu sudah berusaha untuk menghindari kerumunan, sudah mencoba untuk social distancing, tapi kemudian masih sakit. Maka yang harus dilakukan ini adalah proses hakikat. Apa itu? Musyahadatul haq. Menyaksikan peran Allah lalu meridainya. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang imam ahli hakikat yang juga ahli syariat, beliau mengatakan apa? Sangat aneh jika ada orang percaya kepada Allah tapi tidak menerima ketentuan dari Allah, tidak ridha kepada takdir dari Allah. Kalau orang tidak percaya Allah, sangat mungkin dia tidak meridhai takdir Allah. Tapi betapa bohongnya, betapa dustanya seseorang mengatakan, aku iman kepadanya, tapi aku tidak meridhai takdirnya. Nah, kejadian hari ini, syariatnya kita ya keluar mungkin pakai masker, atau jaga jarak, sholat yang terasa aneh hari ini, masjid kita dibuka ya, tapi safnya dijarak. Tapi itu bagian dari syariat. Itu bagian dari syariat, yaitu mengambil asbab. Oleh karena itu di Banten, di Sunda, di daerah-daerah Jawa Barat, orang kalau belajar urut, lalu kalau kita datang ke tukang urut disebut ngambil syariat urut gitu. Karena maksudnya adalah kita kalau berobat, itu zahirnya datang kepada orang yang mengobati, hakikatnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aplikasi lainnya, ketika kita sakit, kita berobat, itu syariat. Namun kesembuhan bukan dari dokter, bukan dari obat, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dari Allah. Betul banyak orang yang berobat nggak sembuh, tahu-tahu dikasih air putih oleh seorang yang saleh sembuh. Dan itu kejadian itu sudah di mana-mana ya, apalagi Indonesia yang sangat mencintai guru-gurunya, orang-orang yang saleh. Bapak saudara makan Allah, Imam Al-Qushairi menukil kembali perkataan gurunya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini ulama yang sangat apik dalam menselaraskan antara syariat dan hakikat. Apa kata beliau? Sebenarnya syariat dan hakikat itu ada dalam salah satu penafsiran dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu secara harfiah, hanya kepadamu ya Allah aku berubudiyah, menyembah. Apa kata beliau Imam Abu Ali Ad-Daqqaq? Inilah yang disebut dengan asy-syariah, yaitu syariat. Adapun al-haqiqah itu adalah wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta tolong, itu secara harfiah. Namun kami menerjemahkannya lebih dalam lagi, menurut kami ini lebih sesuai. Secara hakikat nasta'in, minta tolong itu karena dalam hati saya ada perasaan bergantung kepada zat atau orang, objek yang saya ingin minta tolong kepadanya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah syariat beribadah, syariat berobat, syariat bekerja. Adapun nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami bergantung dalam mendapatkan kekhusyuan darimu ya Allah, ingin mendapatkan rezeki, kami bekerja syariatnya ya Allah, maka rezeki darimu wahai ya Razzaq, wahai yang maha merazak. Kami belajar ya Allah, tapi ilmu itu dari engkau ya Allah ya alim ya alim. Ini yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innama ana qasim wallahu yu'ti, wallahu mu'ti. Aku hanyalah orang yang mentransfer ilmu kepada kalian, tapi yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Nah, inilah pemahaman ini sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya dan kitab Al-Baihaqi, Manaqib Imam Syafi'i, dikatakan di situ apa kata beliau? Aku berharap
jika ada satu ilmu, satu kitab dipelajari dariku, fala yunsab ilayya, maka kitab itu kemudian tidak dianggap bersumber dariku. Karena keikhlasan inilah Imam Syafi'i, namanya Allah torehkan sampai saat ini dalam kolbu setiap orang beriman yang belajar tentang hukum-hukum Islam. Siapa hari ini di antara orang yang ngaji, belajar, walaupun tidak santri, yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Meskipun orang itu tidak bermazhab, bahkan dia anti mazhab, disebut Imam Syafi'i, ada kekaguman dalam hatinya. Kenapa? Karena beliau mempunyai hakikat yang bagus. Beliau mengajar itu syariatnya, tapi pada hakikatnya beliau mengatakan, ilmuku ini milik Allah, bukan milikku sendiri. Jika ada orang mengklaim ini miliknya, tidak masalah. Maka saya berharap teman-teman para pendakwah, baik pendakwah yang mensupport dakwah, baik dalam bentuk sosial media, YouTube, Facebook, jika ada orang kemudian mengambil video kita, mengambil kajian kita, biarkan. Izinkan saja. Kenapa? Saya malu kepada Allah, saya malu kepada Rasulullah, saya malu kepada Imam Syafi'i, malu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai hari ini bukunya paling laku, bahkan lebih laku dari buku Imam Syafi'i. Tapi apakah beliau dapat benefit dari buku yang dicetak hari ini? Secara maliyah, materi beliau tidak dapat. Maka saya pun berazam, setiap kali nyetak buku, mengeluarkan buku, kita wakafkan, kita bagikan saja. Kita berharap semoga di akhirat nanti kelak kita berada bersama imam-imam tersebut. Ya, imam-imam tersebut, meskipun mereka mengatakan kami tidak dijamin masuk surga, tapi kalau bukan mereka lalu surga siapa lagi? Ya, mereka-mereka yang betul-betul dekat kepada Allah. Tapi mereka punya adab. Apa adabnya? Kami belum tentu masuk surga. Ya, Bapak Saudara karena Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, inilah bab hakikat. Biarkanlah kita lelah-lelah berdakwah, capek-capek untuk membagi-bagi ilmu-ilmunya Allah. Lalu nama kita nggak disebut orang, ya, nggak disebut orang, nggak diapresiasi orang. Biarkan itu terjadi, serahkan semuanya kepada Allah. Inilah dakwah bersyariat, dakwah berhakikat. Nah, saya mengajak kita semua untuk sampai kepada level ini, dan itu perlu latihan. Dan latihan yang paling bagus di luar kita berdakwah adalah kita mendakwahkan diri kita sendiri kepada Allah. Apa makna dakwah? Dakwah artinya mengajak. Jika kita mau mengajak orang ke suatu tempat, kita harus mengenal tempat itu. Jika saudara, sahabat semua ingin mengajak seseorang kepada Allah, kita harus tahu jalan kepada Allah. Maka ajak dulu diri kita bangun malam hari. Ajak dulu diri kita berhakikat dalam membaca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah secara syariat mudah. Saya baca la ilaha illallah, itu syariat. Tapi secara hakikat, saya kemudian meniadakan diri, mengatakan aku tidak berperan kecuali hanya Allah. Tapi secara zahir tetap kita yang bertanggung jawab. Maka sahabat yang melakukan Allah, ini kita turunkan ketika kita punya anak. Mungkin teman-teman sebagian sudah punya anak, bahkan punya cucu. Jika kita punya cucu, jangan dibanggakan di hadapan orang. Jika kita punya murid, nah ini ujian para ustadz, para guru. Apa ujiannya? Ketika melihat muridnya besar, hebat, apa yang muncul? Godaan syaitan. Oh, itu kalau bukan karena saya, dia tidak akan jadi ustadz, tidak akan jadi alim. Betul, murid yang tahu diri akan mengatakan itu. Maka kita lihat dari sosok Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, laula Malik lahalaktu. Kalau bukanlah karena Malik, aku binasa. Yang sering dinukil oleh Imam Abu Nuaim, imam-imam yang lain, Imam As-Subki, itu ada kalimat, laula Malik wa Sufyan, lahalakatil Hijaz. Kalau bukanlah karena dua guru ini, Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, maka negeri Hijaz yang sekarang separohnya adalah negeri Saudi, akan binasa secara keilmuan. Nah, maka dulu kami ketika diwisuda oleh guru kami, Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, kami mengatakan, laula Syekhuna Ali Mustafa lahalakar Razi. So, kalau bukanlah karena guru kami, Syekhuna Ali Mustafa, tentu kami akan binasa. Secara keilmuan tentunya ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, inilah penerapan sederhana dari syariat dan hakikat. Jadi sederhana.
Maka besok kita bekerja, mungkin ada yang bekerja dari rumah, ada yang udah masuk kantor dengan new normalnya, maka berangkatlah bekerja, tapi iktikadkan bahwa yang memberi hanya Allah, yang menebar rezeki hanyalah Allah. Karena kalau berharap ke perusahaan bisa bangkrut. Kita bersandar diri, bergantung kepada bos bisa jadi juga collapse, ya. Semuanya bisa terjadi. Maka saya khawatir orang-orang yang menduakan Allah dalam pikirannya dengan bos-bosnya, dengan tempat kerjanya. Bahkan mohon maaf, orang yang paling aman kerjanya adalah pegawai-pegawai pemerintah. Itu pun saya katakan itu tidak aman juga. Meskipun kita sudah lihat sekarang karyawan sudah banyak yang di PHK, ada yang dirumahkan saja, ya, belum di PHK. Semua itu bukti bahwa Allah sedang menegur kita semua. Jangan-jangan selama ini kita menganggap yang memberi rezeki, yang membagi-bagi rezeki itu adalah tempat kerja. Ya, kami juga pernah mengalami itu dan saya yakin kita banyak mengalami itu. Dan ini teguran, semoga ini tidak berulang kembali, bahwa sebenarnya Ar-Razzaq, pemberi rezeki adalah Allah. Jadi secara syariat bekerjalah, secara hakikat yakini itu dari Allah. Secara syariat berobatlah, secara hakikat mintalah kesembuhan kepada Allah. Secara syariat kita perjuangkan orang sakit supaya sembuh, namun jika Allah kemudian ambil nyawanya, itu hakikatnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang melakukan Allah, dengan demikian Imam Al-Qushairi memberikan quote bagian penutup, ya. Apa kata beliau? Sesuai perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq, iyyaka na'budu, kepada kamu kami menyembah, artinya kami menyatakan menjaga syariat, disiplin menjalankan syariat. Sedangkan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, kami ingin mempelajari hakikat. Jadi saran saya kepada teman-teman yang sudah hijrah, sudah menemukan guru jangan satu. Selevel Imam Bukhari berguru kepada ribuan orang, 1.700 gurunya. Imam Abu Hanifah berguru kepada 4.000 orang. Imam Ibn Hibban kepada 2.000-an orang lebih. Sampai hari ini guru-guru itu banyak. Jika kita berguru kepada seseorang, maka syariatnya kita harus berguru kepada yang lain. Kenapa? Ilmu Allah itu maha luas. Dengan seluas banyaknya makhluknya, lebih lagi dari itu. Dilipat gandakan lagi dari itu. Maka kalau kita berguru ke seseorang, kita wajib juga berguru kepada yang lain. Nah, sehingga qalbu ini terbuka. Jadi datang berguru kepada orang itu disebut syariat, meyakini bahwa ilmu itu dari Allah, itulah hakikat. Nah, sahabat yang melakukan Allah, mari jaga asbab hakikat dan tunggulah keajaiban dari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah kepada Allah, maka akan muncul hakikat ketenangan dalam diri. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz saya sudah zikir kok nggak tenang. Iya, salahnya kenapa Anda sudah zikir? Yang diperintahkan Allah itu zikir sebanyak-banyaknya, bukan sudah berzikir. Jadi kalau ada orang yang selalu berzikir, pasti dia tenang. Tapi kalau dia mengatakan, tadi pagi aku sudah zikir, ya mungkin waktu itu kita tenang. Tapi setelah itu selesai, ketenangannya berjarak kembali. Nah, zikir itu ibarat cahaya. Cahaya itu penting bagi kita. Kita kalau dunia ini tidak bercahaya, kita ketakutan. Nah, semakin orang jauh dari cahaya, semakin dia ketakutan. Maka semakin mendekatlah kepada cahaya zikir, cahaya sholat, cahaya Quran, cahaya ilmu, maka ketenangan kolbu akan Allah berikan kepada kita semua. Sahabat yang melakukan Allah, demikianlah pembahasan sederhana yang sering berseliweran di luar. Apa itu syariat, apa itu hakikat, berdasarkan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ya, mungkin ada yang mau bacaan pertanyaan yang mau kita sampaikan, ya. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, jika seseorang bermazhab Syafi'i, apakah harus mempelajari pemahaman dari ketiga mazhab yang lain?
Sahabat yang dimuliakan Allah, apabila seorang mempelajari mazhab Syafi'i, sebenarnya dia tidak wajib mempelajari yang lain, ya, karena mempelajari mazhab yang lain itu adalah kewajiban ulama atau santri. Tapi kalau ingin mempelajari itu boleh, itu sangat dianjurkan bahkan, ya. Tapi saya dapat pastikan, sebenarnya kalau orang belajar satu mazhab, dia tidak akan selesai belajar mazhab itu, kecuali dia memang seorang ulama dan pembaca yang sangat luar biasa. Mungkin dia akan bisa menyelesaikan satu mazhab lalu pindah ke mazhab yang lain. Namun orang-orang seperti saya, seperti kita, mungkin antum ada yang bagus bacaannya, tapi mungkin kurang talaki, kurang berguru. Itu kita kurang percaya juga, ya. Sampai hari ini saya belum selesai belajar mazhab Syafi'i, tapi kita melihat beberapa mazhab yang lain, tapi bukan secara utuh. Kita melihat dari sisi perbandingan yang telah disajikan oleh ulama. Syaratnya sederhana, niat yang tulus, yang kedua mendengarkan secara. Jadi jika ada di antara kita yang kemudian
mau berguru online tapi mendengarkan sepotong-potong, maka orang ini tidak sah berguru. Ya, jangankan itu, orang yang tatap muka saja, tapi sering gaib, sering tidak hadir, tidak mendengarkan secara utuh, itu pun gurunya menganggap dia bukan murid yang baik, bukan murid yang setia, apalagi yang berguru secara online. Jadi apakah boleh disebut guru? Boleh, tapi ya guru online, bukan guru talaki. Namun di zaman sekarang, zaman new normal, apa boleh buat? Seorang dai, seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, tuan guru, buya, kiai, harus beradaptasi dengan ini karena kita makhluk yang Allah berikan kemampuan beradaptasi itu. Jadi saya pun mengajak kepada kawan-kawan para dai, ayo kita manfaatkan fasilitas yang juga manusia yang menemukan ini karena perubahan-perubahan zaman ini ya. Dakwah tidak boleh berhenti meskipun ada banyak hal yang terhenti ya. Jadi sah berguru sah, tapi niatnya harus tulus. Yang kedua karena Allah ya, niatnya karena Allah. Yang kedua dengankan secara utuh. Nah, inilah yang dikatakan juga oleh masyayikh di Timur Tengah sana. Misalnya guru kita Syekh Yusri ya, yang juga sering datang ke Indonesia. Syekh Yusri mengatakan sah boleh dengan syarat mendengarkan secara utuh ya. Salah satu guru dari Syekh Yusri namanya Syekh Ali Jum'ah itu pernah jadi korban potongan-potongan YouTube ya, ketika membahas satu persoalan fikih. Maka beliau kemudian mengatakan wajib mendengarkan utuh suatu pertanyaan, satu bahasan. Jika tidak, maka tidak sah disebut berguru. Maka siapapun yang memotong video-video kita, ya siap-siap saja tanggung jawab di hadapan Allah, menjadi agen yang membuat orang tidak paham secara utuh. Tapi jika temanya selesai, meskipun belum satu ceramah, itu tidak apa-apa, ya itu boleh. Ya, kelas? Nggak masuk. Oke, pertanyaan yang kelima. Beberapa masjid sudah dibuka mendirikan salat jamaah. Apakah kita boleh salat di rumah untuk tetap mencegah COVID-19 yang dianjurkan pemerintah sebelumnya? Ya, ini pertanyaan bagus. Ini jadi pertanyaan banyak kawan-kawan kita yang pencinta masjid tapi juga takut corona. Ya. Sahabat-sahabat makan Allah, saya termasuk awal-awal dulu menganjurkan agar kita tetap menutup masjid, ya stay at home, ya tetap di rumah. Tapi dengan new normal ini, bahkan di saat kita lagi gawat-gawatnya, panik semua dengan COVID, kita menyaksikan di komplek-komplek kita orang ronda sambil main kartu, ya tidak ada social distancing, tidak ada apa yang disebut jarak, ya bahkan tidak bermasker. Itu terjadi di mana-mana. Tapi orang-orang ini paling nyinyir ketika kita membuka masjid. Apakah ini normal? Apakah Anda waras? Kira-kira begitu. Ini pertanyaan kita. Ya, tentu bukan kepada antum yang nanya, tapi kita membukakan pertanyaan ini kepada orang-orang yang masih memperdebatkan kita buka masjid. Ya, dulu karena kita semuanya panik, kita kemudian melihat dalil-dalilnya jelas sekali, yang paling penting adalah menenangkan umat, maka kita kemudian sepakat dengan itu. Karena saat itu kita belum tahu cara disiplin ketika social distancing ini. Tapi sekarang insya Allah semua orang sudah sadar, maka masjid pun dibuat berjarak, pintunya pun berbeda, ada cuci tangan di depannya dan segala macam. Kita kalau masuk ke tempat mall atau swalayan tempat belanja logistik, itu betul-betul rapat sekali. Kenapa tidak ada yang menegur? Tapi di masjid yang sudah dijarak masih dibicarakan. Jadi kalau memang takut, was-was, silakan ya sebulan ini di rumah dulu. Tapi saya harap, apakah kita akan mati ketakutan di rumah? Ya, membiarkan kolbu kita beku di rumah, atau kita akan hidup normal kembali? Ya, saya berharap, ayo kita disiplin protokol kesehatannya. Tapi kita kemudian hidup seperti biasa, aktivitas biasa, ke masjid seperti biasa,
menjadi manusia yang biasa lagi. Bagaimana hukum baca Al-Quran tanpa ada bimbingan ahli Quran dan belajar sendiri hanya dari YouTube-nya? Sahabat yang melakukan Allah, belajar dari YouTube, apapun ilmunya selalu tidak akan permanen. Saya belajar bahasa Jerman lewat YouTube, itu setahun sampai sekarang nggak lancar-lancar. Ya. Itu bahasa dunia, apalagi baca bahasa kita yang kita gunakan dalam sholat, bahasa kita beribadah kepada Allah. Namun untuk melatih, misalnya kalau saya sudah punya basic, lalu kemudian saya dengarkan dari YouTube, itu tidak apa-apa. Seperti dulu awal-awal ingin memperbagus listening atau sama'i, mendengarkan bahasa-bahasa asing, saya menggunakan YouTube untuk latihan. Itu memang bagus. Jadi harus punya basic dulu kepada guru, baru kemudian kita belajar lewat YouTube. Ya. Jangan seperti yang terjadi di masa dulu guru kami yang tadi kami sering sebut. Ketika beliau wafat, itu kawan-kawan saya mengatakan, ya Allah, saya dari dulu udah pengen belajar kepada Tuan Syekh. Ya, tapi beliau sudah meninggal. Saya tanya, kamu tinggal di sini dari tahun berapa? Udah 3 tahun yang lalu. Jadi selama 3 tahun dia cuma pengen, tapi tidak pernah menemui gurunya. Jadi mumpung masih ada gurunya, masih ada masyaikhnya, masih bisa talaki, ayo talaki ngaji langsung tatap muka. Selevel Nabi setiap Ramadan itu setor ayat kepada Rasulullah hadap-hadapan. Begitu juga Utsman, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Ustadz, apa hukum kredit motor dengan niat untuk mempermudah kita berkunjung ke masjid? Wah, ini ngeles nih ya. Bilang aja kredit motor untuk kerja, untuk jalan-jalan ya. Ya nggak apa-apa kok, jujur aja juga nggak apa-apa. Oke. Kredit motor. Kredit itu istilah yang dipakai secara umum dalam transaksi kita untuk beli motor kepada pihak-pihak yang menjual atau yang memberi kredit ya. Namun dalam tradisi perbankan syariah ini sudah ada istilahnya dan sudah ada akadnya sebenarnya. Sehingga saya namanya al-istiqra al-muntahi bitamlik atau al-istiqra alladhi yantahi bitamlik. Kredit itu dia beda dengan minjam, beda dengan sewa, sehingga hukum riba itu diperdebatkan, bisa diterapkan pada kasus kredit. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Riba itu kalau saya pinjam, lalu kemudian ketika dikembalikan, ketika saya mengembalikan, saya kemudian dapat beban, ya, tambahan. Itu riba, biasanya ribawi. Ya. Jadi ada ziyadahnya, ada fadlnya, ada dia ziyadahnya. Nah, akadnya adalah pinjam. Tapi kredit itu dalam tradisi ahli fikih syariah itu kemudian sudah muncul ketemu kaidahnya. Dan ini bukan memainkan agama, justru kemudian ingin menerapkan hukum ribawi ini jangan sampai salah hukum. Jadi riba pasti haram, tapi kredit motor belum tentu haram. Kenapa? Karena praktek kredit motor tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Ini kan persoalan dunia. Tidak ada di zaman Nabi. Dan ini telah dibongkar oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Beliau menyebutkan apa? Bahwa praktek syariah dalam bab muamalat itu ada sekitar 24 macam di zaman Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ tidak ada namanya istiqra al-muntahi bitamlik. Sewa, jadi kredit itu bahasa Arabnya istiqra, sewaan yang berujung kepada kepemilikan. Nah, ini contoh bahwa bahkan menyewa dalam bab istiqra, dalam bab hukum fikih dan hadis itu berbeda dengan kredit. Contoh, saya nyewa satu apartemen 10 tahun. Apakah setelah 10 tahun itu apartemen jadi milik saya? Apakah itu jadi milik teman-teman semua? Tentu tidak. Coba sekarang antum kredit rumah, kredit mobil, kredit motor.
Kalau itu sewaan, maka nanti rumah dan motornya setelah 10 tahun harus dikembalikan. Tapi kenapa kemudian itu menjadi hak milik kita? Nah, disinilah kemudian ulama kita berijtihad. Jadi itu bukan ijtihad saya, itu ijtihad ulama-ulama, baik ulama-ulama fikih di dunia internasional, di Arab sana, di Timur Tengah sana, sampai kemudian di negeri kita. Maka tahun 2003 MUI kemudian mengasas, ya, 2004-nya kemudian mengasas suatu fatwa yang melahirkan hukum-hukum tentang perbankan syariah, hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Jika masih percaya dengan MUI, silakan ikuti, ya, dan itu sudah ada panduannya, ya. Namun di bank syariah sendiri ada perbedaan dalam istilah, ya, antara kredit dengan sewa yang berujung kepada kepemilikannya. Mungkin maksudnya sewa jual gitu, ya. Wallahu a'lam, ini istilah-istilah teman-teman di perbankan, muamalat, ya. Jadi jika antum ingin kredit berdasarkan fatwa-fatwa tadi, apalagi merujuk kepada fatwa Darul Ifta Mesir, hukumnya boleh. Tapi kalau mengikuti kepada fatwa konvensional yang lama, ya hukumnya tidak boleh, ya. Saya tidak bisa menegaskannya, namun silakan dilihat saja pembahasan yang tadi, ya. Banyak sekali nih. Ustadz, saya suka gelisah, mohon petunjuk, bahkan sering marah-marah, padahal saya sudah berhijrah beberapa tahun lalu. Ini kalau boleh ditanya, orangnya sudah nikah belum, ya? Mungkin dia belum nikah. Karena orang-orang yang tiba-tiba marah, emosionalnya, kadang-kadang dia belum punya pendamping yang bisa meredam. Karena dalam Al-Quran, surah Ar-Rum itu, ya, disebutkan bahwa Allah menjadikan pasangan litaskunu, agar sukun. Sukun, saya masih ingat dulu Syekh Aiman Suwaid, guru kami dari Damaskus sana, beliau mengatakan litaskunu, secara harfiah kata sukun itu walaupun secara harfiah sederhana, yang tadinya barisnya A, I, U, sekarang menjadi sukun. Sukun itu dia nggak A di atas lagi, nggak di bawah lagi, nggak di depan lagi gitu. Beliau kelakar seorang ulama, tapi filosofi maknanya masuk. Litaskunu, biar sukun, biar dia tenang. Tapi jika malah menikahnya tidak dapat sakinah, mungkin tidak ada kesamaan, maka teman-teman, jangankan beda agama, beda manhaj saja, itu bisa tengkar di rumah. Ya, sahabat-sahabat saya beberapa, mohon maaf, sudah gagal dalam berumah tangga cuma karena satu berpaham A, satu berpaham B, padahal masing-masing muslim, sama-sama berhijrah. Nah, jadi kita bukan eksklusif, tapi kalau ingin umur pernikahannya panjang, silahkan cari yang sefaham sama dan berkarakter mirip. Jadi gimana caranya? Jika belum ketemu itu, perbanyak puasa, karena puasa itu bukan hanya menahan syahwat, tapi juga menahan emosi. Menahan emosi. Jadi untuk menghilangkan kegelisahan, banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Lalu diisi, tidak hanya dikosongkan, lalu diisi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak nama Allah, ya Allah, kemudian ada satu nama lagi yaitu Al-Mu'min Al-Muhaimin. Allah yang memberi ketenangan, kedamaian. Al-Mu'min Al-Muhaimin. Wiridkan ini, amalkan ini, ya Allah, ya Mu'min, ya Muhaimin. Insyaallah diperbanyak ini pagi, sore, misalnya didisiplinkan 100 kali, 100 sore, ya, pagi, sore, nanti akan ada efeknya. Tapi jangan berharap langsung, kenapa? Karena antum zikirnya cuma pagi, sore. Orang kalau ingin mendapatkan rahasia langsung, dia harus berzikir tiada henti, ya, baru akan terasa langsung kedahsyatannya. Begitu juga sebelumnya yang bermazhab Maliki namanya
At-Tazkirah. Nah, di dalam kitab ini kalau kita ringkas cara berbuat baik ke orang tua, nah ini terlepas dari perdebatan awam. Saya sebut ini perdebatan awam karena memang tidak faham hadis sebenarnya. Di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan adalah hadis-hadis berbagai macam. Yang paling lengkap itu Imam Ibnu Qayyim yang menyebutkan bahwa baik amalan bacaan ataupun amalan badan, amalan maliyah, harta, sedekah, itu bisa sampai kepada orang tua. Bagaimana dengan hadis, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas, ya. Jika meninggal manusia, maka yang tersisa dari amalnya, terputus semua amalnya kecuali 3. Hadis ini kalau kita faham ilmu hadis dan faham matan-matan hadis, kalimat illa, kecuali 3, itu bukan lil hasr, bukan untuk membatasi makna. Karena di dalam hadis Ibnu Majah disebutkan lebih dari 5, 6 lebih kurang, ya. Di hadis Imam Tirmizi juga ada tambahan, di hadis Tabrani juga ada tambahan, sehingga Imam Suyuti menyebutkan lebih dari 10 macam amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup untuk keluarganya yang meninggal atau sahabatnya, orang tuanya yang meninggal. Itu sampai, ya. Jika teman-teman mengatakan, oh berarti kita beda mazhab, Ustaz, ya nggak apa-apa, ya. Imam Ibnu Qayyim bermanhaj salafi, dia meyakini sampai dengan dalil 29 dalil. Sehingga muncul perkataan dari beliau, jadi jangankan kita, ya, mereka kayak Imam Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu sepakat mengatakan wusul sampai, kecuali di awal pendapat beliau. Jadi silakan banyak-banyak zikir, lalu hadiahkan kepada mereka, banyak baca Quran, banyak sholawat, kalau punya harta, bersedekahlah, lalu niatkan atas nama orang itu. Itu pasti sampai, dan bagi saya bukan insya Allah lagi, karena nasnya sudah lebih dari 10 dalil. Kalau lebih dari 10 dalil disebut mutawatir dan qat'i. Qat'i artinya pasti sampai. Apa hukum menggunakan alat pembersih gitu, ya? Kemudian apakah najis tidak jika terkena baju? Mungkin karena ada bahan alkohol, ya. Oke, teman-teman semua, alkohol itu terbagi 2. Ada alkohol yang terbuat setelah, jadi ada pemisahan, ya. Ketika taksir, ada proses taksir, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Jadi ketika awal dia dikasih ragi itu, ada proses. Jadi jika alkoholnya itu dipisahkan sebelum proses taksir itu, maka alkoholnya tidak haram, tidak najis. Nah, saya rasa alkohol yang digunakan untuk kesehatan itu masuk ke kategori ini, termasuk alkohol yang digunakan untuk parfum, ya. Saya meyakini itu, mungkin berbeda dengan beberapa sahabat di luar, tidak masalah, tergantung penelitian kita, ya. Jadi kalimat rijisun mengenai alkohol itu berlaku jika bahan alkoholnya itu, najisnya itu, jika dia taksir, proses pemisahannya itu terjadi sebelum, ya, taksir itu. Kemudian apakah boleh pakai minyak wangi? Tadi kita sudah jawab, ya. Insya Allah minyak wangi, parfum yang pakai alkohol itu bukan alkohol yang untuk memabukkan, tapi dia alkohol bahkan kalau dipakai untuk musim-musim sekarang itu bisa membunuh kuman, ya, atau bakteri, bahkan virus. Izin bertanya, bagaimana adab-adab menuntut ilmu? Adab menuntut ilmu sebenarnya kalau di kajian di pesantren-pesantren itu ada banyak, ya. Ada 6 misalnya, bahkan itu dibacakan dalam syair, tapi saya ringkas jadi 2 aja. Belajar ilmu itu 2 aja. Niat tulus kepada Allah, lalu cari guru yang bersanad. Udah gitu aja, ya. Kalau zaman dulu harus pakai yang 6 itu, jadi harus ngaji lama, datang kepada orangnya. Nah, sekarang kita 2 itu aja. Kemudian terakhir, bila saya mandi sering sekalian berwudu, apakah lebih baik air wudu dikeringkan dengan anduk atau tidak? Ya, biar enak, ya, hilang keraguan, selesai mandi, ya, atau berwudu dulu baru mandi. Lalu tapi syaratnya tidak menyentuh
bagian vital saat kita mandi setelah berwudu. Nabi lebih sering begitu. Jadi Nabi ketika Nabi mandi wajib, maka beliau berwudu dulu, artinya sebelum itu belum membersihkan anggota-anggota badannya, lalu mandi tanpa menyentuh bagian vital, sehingga selesai tidak, dan Nabi dikatakan dalam hadis Fatimah, riwayat Bukhari, tidak mengusap badannya setelah mandi. Mandi apa itu? Mandi wajib. Dan barangkali ini tidak diusap karena di saat itu musim panas dan Nabi mandinya di siang hari. Jika kita mandinya di malam hari, apalagi ada AC, terutama yang baru menikah, ya, mungkin lebih baik dia keringkan dulu. Wassallallahu ala Nabi Muhammad, semoga ini bermanfaat. Kajian kita diridhoi oleh Allah SWT, aib kita, masa lalu kita Allah perbaiki, masa depan kita Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.